Tes Sepang MotoGP 2026, daftar rival Marc Marquez untuk MotoGP 2026, Vinales masuk di dalamnya. MotoGP 2026, Fabio Quartararo mengklaim bahwa motor MotoGP V4 Yamaha belum benar-benar cepat. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be. Tes Sepang MotoGP 2026, daftar rival Marc Marquez untuk MotoGP 2026, Vinales masuk di dalamnya. Ya sobat, Marc Marquez mengungkap daftar rival utama musim ini dalam perebutan gelar MotoGP 2026. Usia membantu saya mengendalikan diri lebih baik, tetapi juga apa yang telah saya alami, cedera-cedera itu, jelasnya pada Senin setelah presentasi. Rival utama Marquez dalam perebutan gelar, pembalap Ducati itu kemudian mengungkapkan siapa yang dia anggap sebagai rival utamanya musim ini dalam perebutan gelar juara dunia. Dari musim ke musim, saya selalu mencatat semua nama rival di atas meja. Hal ini diajarkan oleh Andrea Dovizioso, yang tidak pernah dibicarakan orang, tetapi muncul sebagai rival yang sangat tangguh. Hal ini juga diajarkan oleh Alex Marquez, yang tahun lalu tidak pernah dibicarakan orang di sini, tetapi menjadi rival yang sangat sulit. Jadi, kami akan membahas Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, Francesco Bagnaia, Alex. Saya rasa mereka akan menjadi nama-nama rival utama, tanpa melupakan pembalap MotoGP lainnya, ia menjelaskan. Saat itu, dia ditanya tentang kemitraan yang muncul antara Maverick Vinales, pembalap KTM, dan Jorge Lorenzo, juara 3 kali MotoGP, dan mantan rival Marquez, yang merebut gelar 2015 darinya. Saya baru saja akan menyebut Vinales dalam daftar. Kita lihat saja bagaimana hasil eksperimen itu. Pembalap 32 tahun itu berkomentar tentang duo Maverick dan Jorge Lorenzo. Ketika saya menyebut pembalap MotoGP lainnya, saya akan menambahkan Vinales, tetapi itu akan terlalu panjang. Namun, apa yang dilakukan Maverick dan Jorge sangat menarik. Marc bertemu dengan keduanya di Aspar, sirkuit pada 8 dan tanggal 9 Desember saat pembalap Ducati itu mengendarai Panigale V2 di lintasan, untuk pertama kalinya di sirkuit setelah cedera. Saya melihat mereka berlatih, mereka bersemangat, termotivasi, dan jawaban apakah pasangan ini berhasil atau tidak akan terlihat dari hasilnya. Jika ada hasil, itu akan berhasil, dan jika tidak, mereka harus terus bekerja dan berusaha. Tapi, mereka sangat bersemangat karena semua latihan yang mereka lakukan, kata Marc sebelum menegaskan bahwa dia tidak melakukan latihan angka 8, yang sering dilakukan oleh pembalap Lorenzo. Saya tidak melakukan 8, itu membuat saya pusing. Marquez juga akan kembali berlatih di sirkuit Aspar hari ini, dengan motor Ducati Panigale V2, untuk memastikan kondisi fisiknya pulih 100%, agar Marquez siap turun di tes pramusim di Sepang pada tanggal 3 Februari tahun 2026 nanti. MotoGP 2026, Fabio Quartararo mengklaim bahwa motor MotoGP V4 Yamaha belum benar-benar cepat. Ya sobat, Fabio Quartararo berbicara tentang pengembangan V4 pada acara peluncuran Yamaha 2026. Fabio Quartararo mengakui bahwa pengujian motor MotoGP V4 Yamaha yang baru untuk tahun 2026 saat ini belum benar-benar fokus pada kecepatan maksimal, tetapi hal ini harus segera berubah. Merek Jepang ini memasuki musim 2026 dengan perubahan besar dalam filosofi motornya, karena mereka meninggalkan mesin 4 silinder segaris, yang telah lama digunakan dan beralih ke mesin V4. V4 M1 memulai debutnya tahun lalu dalam 3 kali penampilan sebagai pembalap wildcard bersama Augusto Fernandes, dengan para pembalap utama mencoba motor ini dalam berbagai tes di akhir tahun 2025.
Tanggapan Fabio Quartararo terhadap V4 hingga saat ini terbilang biasa saja, terutama karena ia sedang mempertimbangkan masa depannya di MotoGP setelah musim 2026. 3 kali Yamaha menggunakan mesin V4 sebagai wildcard, serta uji coba di Valencia, menunjukkan bahwa mereka menjalankan mesin tersebut dalam konfigurasi daya yang lebih rendah, karena mereka secara bertahap membangun keandalan mesin tersebut. Berbicara pada acara peluncuran Yamaha pada hari Rabu di Jakarta, Quartararo mengakui bahwa bahkan dalam uji coba pribadi di akhir tahun lalu, mesin V4 belum pernah dipacu secara maksimal. Saat ini, menurut saya pengalaman saya dengan V4 masih sangat minim, katanya kepada beberapa media terpilih, termasuk Race. Terutama karena saat kami melakukan pengujian, kami tidak pernah benar-benar fokus untuk melaju dengan cepat. Kami selalu mengubah konfigurasi, menguji hal-hal baru. Jadi, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti apa perbedaannya antara V4 dan mesin 4 silinder segaris. Jadi, sekarang kita akan punya waktu 5 hari di Malaysia, di mana pada satu titik kita perlu fokus pada performa penuh. Namun saat ini, saya rasa masih terlalu dini untuk mengatakan apa perbedaan antara kedua mesin tersebut. Quartararo tidak membutuhkan proses pembelajaran pada Yamaha V4. Sebagai satu-satunya pabrikan konsesi peringkat D, pada tahun 2026, uji coba pramusim Yamaha akan dimulai akhir pekan depan di Sepang, menjelang uji coba resmi, selama 3 hari pada tanggal 3 sampai tanggal 5 Februari. Saya rasa saya sebenarnya tidak membutuhkan proses pembelajaran, tambahnya. Tentu saja, Anda merasa motor ini adalah Yamaha, tetapi ini adalah motor yang benar-benar baru. Namun, sejak hari pertama, di Barcelona tahun lalu, saya cukup cepat beradaptasi dengan penyaluran torsi, yang merupakan perbedaan terbesar. Jadi, saya rasa saya tidak perlu belajar. Tentu saja, itu akan sedikit mengubah cara berkendara. Bukan hanya mesinnya, tapi seluruh bagian motornya. Dan inilah tantangan terbesarnya. Namun pertama-tama, kita perlu menemukan dasar kita, dan di mana tepatnya kita dapat menemukan batasnya. Dan dari situ, kita bisa fokus pada performa tutupnya. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be